يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب. يا أكرم الخلق ما لمن علوذ به سواك عند حلول الحديث الأمم يا رب. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مهتمي يا رب. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدنا. أما بعد اللهم صل وسلم وكرم وعظم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. قال الله تعالى في المحكم تنزيله وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadratul muhtaramun yang sama-sama kita hormati, kita cintai, seluruh dari para orang tua, sesepuh, tokoh masyarakat, Bapak RT, Bapak RW, wabil khusus yang sama-sama kita hormati, guru kita, pimpinan dari Majelis Taklim Darul Farah Al-Ustaz Ahmad Firdaus, kita doakan beliau panjang umur, disehatkan badannya, diluaskan rezekinya, dimenangkan dakwahnya, dan mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang khususnya pada ini malam kita dikumpulkan di majlis yang insyaallah Allah Subhanahu wa taala menaungi dan memandang dan juga memberikan rahmat taufiknya pada ini malam kepada kita semua yang hadir. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat Islam. Setelah nikmat Islam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala begitu agung, begitu besar kenikmatan yang tidak diberikan kepada yang lainnya, yaitu menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita pikirkan umat-umat terlebih dahulu tuh Pak capek. Capek. Hidup ratusan tahun. Ada yang sampai ribuan tahun. Coba tanya ada sama orang tua kita, cuma jangan tanya sekarang, nanti kita tanya ada yang udah umur 70, 80. Kong capek apa kagak hidup? Ditimpuk kita. Ditimpuk. Maksudnya tetap berharap dalam keadaan husnul khatimah. Itu baru 70 tahun, kita pikirkan bagaimana umat Nabi Musa yang 300 tahun. Bahkan itu paling kecil 300 tahun, masih itu disebut masih pemuda. 300 tahun masih disebut pemuda. Kalau kita kan disebut pemuda kan 40 ke bawah. 40 ke bawah itu masih dianggap syabab ataupun rijal, bukan siban. Jadi kata-kata itu ada syabab, ada rijal, ada siban. Syabab itu yang 17, 20,
Rijal itu 20 sampai 40 ke atas tiba namanya orang tua. Nah, kita selaku umatnya Nabi Muhammad SAW banyakin bersyukur dengan duduknya kita di majelis ilmu, mencari guru. Di kampung kita ada majelis taklim, majelis sholawat. Jangan heran Pak kalau di majelis sholawat itu banyak ujiannya, Jangan ujian dari luar, dari dalam dulu, dari dalam diri kita. Apaan? Kantuk, betul? Oh, itu ada. Apalagi kalau hujan, ini memang nggak boleh hadir sama Allah. Tuh. Bukan nggak harusnya ada. Kalau kita melihat ketika ingin hadir majelis taklim, kemudian kita lihat hujan, di situ dilihat pengorbanannya. Di situ paling dilihat pengorbanannya. Oh, ini hambaku, biarpun hujan tetap hadir majelis itu. Jangan kita lihat Allah nih pengen kita istirahat, bukan. Yang mana umat baginda Nabi besar Muhammad SAW memang benar paling disayang. Kalau anak paling disayang ataupun kita punya keluarga yang paling disayang, bahasanya paling dimanja, kan paling ogohan biasanya. Paling ogohan. Nah, kita umat Nabi Muhammad SAW ini paling ogohan sama Allah. Kalau dilihat paling dimanja, iya paling dimanja. Umur kita pendek, tapi pahala kita bisa melebihi umurnya, sehingga kita mengentar-entarkan. Kita lihat tadi Ustaz guru kita udah menyebutkan, kita masih berada di suasana lahirnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak ada malam Lailatul Qadar, nggak ada kemuliaan Muharram, nggak ada kemuliaan Rajab, nggak ada kemuliaan Sya'ban tanpa lahirnya Muhammad. Sallu ala Nabi. Jadi jangan sekali-sekali merendahkan hari lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Malam Lailatul Qadar mulia, betul mulia. Akan tetapi tidak melebihi kemuliaannya dari malam lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena adanya itu semua karena adanya Muhammad. Adanya itu semua karena adanya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita selaku umat jangan ada bahasa, oh saya mau udah umat Nabi nanti juga didapat syafaat. Jangan. Kita lihat para sahabatnya Nabi Muhammad SAW kurang dekat gimana sama Nabi. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq paling dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Tapi udah cuma ikut doang gitu, beriman doang, tidak. Punya harta dikorbankan hartanya, tenaga dikorbankan tenaganya, pikiran dikorbankan pikirannya. Untuk apa? Dakwah Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Utsman bin Affan yang sedekah jariyahnya sampai sekarang tetap mengalir. Sedekah jariyahnya sampai sekarang tetap mengalir. Waktu itu Sayyidina Utsman bin Affan itu membeli salah satu sumur dari tangan Yahudi yang mana disedekahkan untuk umat Nabi Muhammad SAW, dan sekarang dibangun hotel di Makkah. Itu sedekah jariyahnya masih jalan. Sedekah jariyahnya masih jalan. Pemasukannya dihitung sedekah untuk Sayyidina Utsman bin Affan. Kita lihat. Itu sahabat Nabi, Khulafaur Rasyidin, khalifah yang kedua, khalifah yang ketiga, mendapatkan kemuliaan menjadi sahabat, juga menantu Nabi. Dua perempuan, Sayyidah Zainab dan Sayyidah Ummu Kulsum. Ketika meninggal turun ranjang, itu bahasa Betawinya, turun ranjang, menikah lagi dengan salah satu anak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Sayyidina Utsman bin Affan mendapatkan julukan Dzunurain, mendapatkan dua cahaya, menikah dengan dua putri Nabi. Akan tetapi kita lihat tidak sampai nggak cuma gelendotan sama Nabi, tidak, tetap mengeluarkan amalnya, tetap berjuang menjilid Al-Quran, itu perjuangannya, salah satu perjuangan Sayyidina Utsman bin Affan. Makanya ada Al-Quran Utsmani, ada Al-Quran jilid Utsmani. Itu karena dijilid pada zaman Sayyidina Utsman.
Kalau mau ngikutin zaman Nabi Pak, kita ini baca Quran adanya di tulang, itu tulang, kertas, daun, kayu, dan itu tidak ada harokatnya. Kita lihat perjuangan dari sahabat Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Ali karramallahu wajhah, selain sahabat Nabi Muhammad SAW, siapa yang menantu Nabi? Menantu. Kalau sekiranya di akhirat aja mah insya Allah udah ada di barisan Nabi, udah ada di barisan Nabi. Akan tetapi dia gali pikirannya, dia gali otaknya, sehingga dia mendapatkan julukan dari Nabi Muhammad SAW, ala madinatul ilm wa aliyun berbudak. Aku kota ilmu, pintunya Ali. Pintunya Ali. Kenapa? Saking cerdasnya Sayyidina Ali. Tuh. Pada zaman Sayyidina Ali, pada zaman Sayyidina Utsman dijilidlah Al-Quran. Pada zaman Sayyidina Ali adanya titik-titiknya. Dulu Quran turun dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau kita mau ikutin zaman Nabi, Quran turun kepada Nabi Muhammad SAW bukan gundul lagi Pak. Kalau gundul mah nggak ada harokatnya ya, nggak ada harokatnya. Ini nggak ada titik-titiknya. Gimana kita bedain nun, ta, fa, ba? Gimana kita bedain? Gimana kita bedain ha, kho, jim? Gimana kita bedain? Itu ada dibentuk oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah pada zamannya. Tuh, apa nggak pintar tuh sahabat Nabi, bisa menghafalkan Al-Quran tanpa ada titik-titiknya lagi, bukan gundul lagi, bukan. Jadi kayak gelombang turun dari Allah tuh, kayak gelombang. Tuh bahasa Al-Quran yang sebenarnya turun dari Allah kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian turun pada tabi'in. Ketika zaman para tabi'in baru adanya ilmu nahu sorof. Ketika adanya ilmu nahu baru adanya Al-Quran yang berharokat, baru dijilid sampai zaman sekarang. Apa itu bukan perjuangan dari para sahabatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Yang dekat iya, itu tak jauh dari perjuangan para sahabatnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang membuktikan kalau mereka ini gembira akan lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan kalau kita mau nunjukin gembira sama lahirnya Nabi Muhammad SAW, kita gembira dengan dakwahnya Nabi, kita gembira dengan adanya Nabi, kita gembira dengan dakwahnya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Jadi tidak hanya di Rabi'ah saja, mungkin di Rabi'ah kita membuat tabligh akbar, membuat acara, akan tetapi di hari-hari setelah itu kita harus tetap membuktikan kalau kita senang ada di barisan Maulana Muhammad SAW. Lepas dari perjuangan. Coba kita lihat istri baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang bukan cuma senang saja. Mungkin kalau jadi istri Nabi, gua istri Nabi masa iya kagak masuk surga. Mungkin kalau orang sekarang mah ada bahasanya begitu ya. Kalau jadi istrinya, kalau jadi istri Nabi, Sayyidah Khadijah tidak. Sayyidah Khadijah yang nangis ngerongrong kepada Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah ketika itu dirongrong oleh Sayyidah Khadijah uminya, wahai putriku Fatimah, mintakan kepada ayahmu untuk memberikan aku perlindungan dari azab kubur. Ada kepikiran begitu Pak? Minta kepada ayahmu untuk perlindungan kepada diriku untuk mendapatkan keringanan azab kubur. Istri Nabi. Akan tetapi ketika datang baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atas laporan dari Sayyidah Fatimah, baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam membawa kafan dari surga, isinya untuk Sayyidah Khadijah, isinya untuk Sayyidah Fatimah, dan juga isinya untuk Sayyidina Hasan. Sayyidina Husain tidak diberikan karena meninggal dalam keadaan syahid. Kita lihat ketika diberikan kafan dari surga, maksudnya diberikan kafan dari surga, iloh dapat azab kubur, kan begitu? Masa iya dapat azab kubur? Ini kafan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ada di sirah nabawiyah. Kita harus baca itu, kita harus mengetahui bagaimana sejarah baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Ketika Sayyidah Khadijah ini diberikan kain kafan dari surga, senang? Tidak senang, masih ada kepikiran takut dapat azab, azab. Kita yang tiap hari maksiat Pak, kagak ada pikiran ke situ. Kita tiap hari maksiat. Mata kita maksiat, telinga kita maksiat, tangan kita maksiat, hati kita apalagi banyak tapi nggak ada pikiran di situ. Kenapa? Karena mungkin hati kita masih gelap. Al-ilmu nur wa nur la yu'ta lil 'asi. Ilmu itu cahaya, dan cahaya tidak akan diberikan kepada ahli maksiat. Bersihkan hati kita agar kita mendapatkan cahaya, yang mana cahaya tersebut bisa mengarahkan ke arah kelembutan untuk munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mendapatkan kafan tersebut, Sayyidah Khadijah masih meminta kepada Sayyidah Fatimah, wahai putriku Fatimah, mintakan kepada ayahnya agar surban yang dipakai oleh ayahmu itu menjadi kafanku yang lapis terakhir, menjadi kafan lapis terakhir untuk melindungiku dari azab kubur. Tuh masih minta. Padahal perjuangannya Pak gak kurang-kurang buat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Perjuangannya gak kurang-kurang. Ketika menikah dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, mendapatkan pujian ataupun mendapatkan status dari orang-orang sekitar Mekah kalau Sayyidah Khadijah ini perempuan paling kaya. Hampir semekah ngambil dagangan sama beliau. Kaya apa kata? Kalau kita nih di Jakarta Timur ada satu pengusaha bahan. Ini satu Jakarta Timur ngambilnya sama dia semua. Kaya apa kata? Itu Sayyidah Khadijah. Akan tetapi ketika meninggal menjadi perempuan paling miskin. Paling miskin. Satu waktu terakhir ini untuk menjadi penyemangat bagi kita semua yang mana di kampung kita nih Pak, khususnya di Indonesia, kalau masuk bulan Rabiul Awwal tidak heran dan juga tidak asing lagi banyak orang-orang yang mengajak agar amal kita ini sampai kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat Sayyidah Khadijah menjadi perempuan yang paling miskin ketika menyusui Sayyidah Fatimah, bukan di akhir hayat, ketika menyusui Sayyidah Fatimah. Itu kelihatan di bibirnya Fatimah ini darah. Kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam datang kepada Sayyidah Khadijah, melihat, menyaksikan di bibirnya Fatimah itu banyak darah. Kok yang keluar darah bukan susu? Kenapa wahai istriku yang keluar kok darah bukan susu? Apa jawaban Sayyidah Khadijah? Wahai suamiku ya Rasulullah, ketahuilah sudah 3 hari 4 malam aku tidak kemasukan makanan. Nggak nuntut lagi Pak, ditahan 4 hari 4 malam. Yang namanya ibu menyusui, kita tanya sama istri kita, kalau ibu menyusui pasti lapar aja bawaannya. Kenapa? Habis makan disedot sama bayi, Sayyidah Khadijah sampai nggak bisa keluarin susu. Kenapa? 4 hari 4 malam tidak kemasukan makanan. Kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, wahai Khadijah, wahai istriku, sudah capekkah engkau menjadi istriku? Apa jawaban Sayyidah Khadijah? Bala ya Rasulullah. Tidak ya Rasulullah. Kalau saja engkau di satu waktu berdakwah dan hartaku sudah habis dan juga aku sudah tiada, aku sudah meninggal, aku sudah menghadap ila hadratullah, ke hadapan Allah, kemudian engkau berdakwah dan menuju satu tempat yang mana tempat tersebut menyeberangi sungai atau danau, dan engkau tidak menemukan perahu, engkau tidak menemukan kayu, maka demi Allah galilah kuburanku, ambil tulang belulangku, aku sudah hibahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tulangnya diredoi. Untuk apa? Perjuangan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Nah, kita menunjukkan kegembiraan kita hadir dimanapun ada peringatan Maulid baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita hadir untuk menunjukkan kalau kita ridha dan kita gembira akan lahirnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tidak akan menjadi sia-sia hadirnya kita di majlis ilmu, di majlis Maulid, karena semuanya akan dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apapun yang tersambung dengan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kayu mimbar menangis ketika kayu mimbar tersebut diganti menjadi mimbar yang lebih baik. Mimbar tersebut menangis karena tetap ingin diinjak oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan kita menjadi umat kebanggaan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dipanjangkan umur kita, dikuatkan iman Islam kita, ditingkatkan ketakwaan kita, diberkahi harta kita, diberkahi umur kita atas kecintaan kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin shalihah wa hadratin Nabi Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam bi sirri asraril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.